Dan inilah film Lyle Lyle Crocodile 2022. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pesulap bernama Hector Valenti. Terlihat dia tengah menuju panggung untuk mengikuti ajang pencarian bakat. Sayangnya, setiap aksi sulap yang dipertunjukkan oleh Hector tidak pernah membuat penonton terpukau, dan karena itu dia segera diusir dari sana. Di perjalanan pulang, Hector melewati sebuah toko hewan peliharaan. Dia pun memutuskan untuk mencari hewan yang unik yang bisa dia gunakan dalam pertunjukan. Saat tengah mencari, Hector tak sengaja mendengar suara seseorang tengah bernyanyi. Dia pun mendatangi sumber suara itu. Alangkah terkejutnya Hector ketika mengetahui bahwa suara itu berasal dari seekor bayi buaya. Hector pun memutuskan untuk membawanya pulang dan menamainya Lyle. Sesampainya di rumah, Hector mencoba memancing Lyle untuk bernyanyi lagi. Namun Lyle yang sudah mengantuk lebih memilih untuk tidur. Di sini kita juga akan tahu bahwa Lyle sebenarnya tidak bisa bicara. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan cara bernyanyi. Setelah Hector memberikan sial miliknya untuk menghangatkan Lyle, Lyle tiba-tiba menyanyikan sebuah nada. Mendengar itu, Hector segera memainkan pianonya dan akhirnya bisa bernyanyi bersama Lyle, bahkan berhasil menciptakan sebuah lagu. Mereka menyanyikan lagu itu bersama setiap hari untuk mempersiapkan diri mereka mengikuti sebuah pertunjukan. Hari pertunjukan pun tiba. Hector terlihat bersemangat untuk menunjukkan bakat hewan peliharaan miliknya. Namun berbeda dengan Lyle karena ternyata dia hanya terpaku di panggung. Ternyata meski Lyle ini memiliki bakat dalam bernyanyi, dia selalu merasa malu untuk bernyanyi di depan banyak orang. Karena kejadian itu, para penonton pun menertawakan Hector. Belum lagi, Hector juga harus ganti rugi karena gagalnya pertunjukan mereka. Di rumah, Hector yang semakin terlilit hutang akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Lyle dan mencari uang lagi. Sebelum pergi, dia berpesan pada Lyle untuk tidak pergi kemana-mana. Scene lalu berpindah 18 bulan setelahnya. Kita akan diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang pindah ke New York dan menyewa rumah milik Hector. Tujuan mereka pindah adalah karena sang ayah yang bernama Pak Prim mendapat pekerjaan sebagai seorang guru di New York. Ditemani istrinya yaitu Bu Prim dan anaknya yaitu Josh Prim, mereka mulai menata perabotan. Mereka juga berkenalan dengan salah satu tetangga mereka yang bernama Tuan Grooms yang terlihat tidak begitu suka dengan kehadiran tetangga baru. Setelah menata perabotan, mereka pun bersiap untuk tidur. Josh yang tidur sendirian di lantai atas pun sedikit ketakutan. Bukan hanya takut tidur sendirian, Josh juga merasa tidak nyaman pindah ke kota itu. Saat akan tidur, tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari loteng. Dia pun pergi ke atas dan terkejut melihat seekor buaya yang dikiranya adalah sebuah boneka. Karena tidak melihat hal aneh di sana, Josh pun kembali ke kamar untuk tidur. Paginya, keluarga Prim mulai melakukan aktivitas mereka masing-masing. Pak Prim akan mulai bekerja sebagai guru, sedangkan Josh dengan diantar ibunya akan berangkat menuju sekolah. Di sini kita akan diperlihatkan Josh yang memiliki ketakutan tersendiri ketika berada di keramaian. Terlihat ketika dia berada di tengah keramaian, Josh nampak panik dan cemas. Begitu juga saat berada di sekolah barunya. Josh tidak berani untuk berkenalan dengan teman-teman baru di sana. Malamnya, Josh pun mulai browsing mengenai cara mendapatkan teman baru. Namun tiba-tiba, dia melihat kucing peliharaan Tuan Grooms, yaitu Loretta, yang tiba-tiba berada di jendela kamarnya. Tak lama setelahnya, Josh lagi-lagi mendengar suara aneh dari loteng rumahnya. Untuk kedua kalinya, Josh mengecek keadaan loteng, dan dia melihat boneka buaya kemarin sudah hilang. Dan tiba-tiba, Loretta yang melihat itu berusaha untuk menyerang, namun kucing itu tanpa sengaja malah tertelan oleh Lyle.
Lyle pun segera kabur dari rumah sambil dikejar oleh Josh. Mereka pun kejar-kejaran sampai ke sebuah gang. Josh tiba-tiba bertemu dengan seorang preman yang akan merampoknya. Untungnya, Lyle datang membantu dan membuat preman itu ketakutan. Setelahnya, mereka pun kembali ke rumah. Paginya, terlihat Josh yang menunggu Lyle untuk bangun. Dia memberikan sebuah kartu sebagai tanda pertemanan mereka, dan setelahnya Josh pun berangkat ke sekolah. Saat akan diantar oleh ibunya, Josh tiba-tiba berlari menuju ke sekolah sendirian. Dia berkata pada ibunya bahwa dia akan baik-baik saja. Keberadaan Lyle membuat Josh bersemangat untuk menjalani hari-hari. Di sekolah, Josh mencoba mempelajari tentang buaya. Dia lalu didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Trudy yang bertanya untuk apa Josh mempelajari buaya. Josh pun berkata bahwa dia memiliki buaya di rumahnya sebagai hewan peliharaan. Namun Trudy tidak mempercayainya dan menganggap Josh anak yang aneh. Malamnya, Josh, Lyle, dan Loretta memutuskan untuk jalan-jalan di kota. Mereka pun bersenang-senang dengan masuk ke setiap tong sampah. Setelahnya, mereka pun makan bersama di atap sebuah gedung. Josh juga mulai berbagi cerita dengan Lyle. Saat Josh menanyakan cerita hidup Lyle, Lyle pun terdiam. Josh pun paham bahwa Lyle tidak bisa berbicara. Namun Lyle tiba-tiba berdiri dan akhirnya bernyanyi. Hal itu membuat Josh dan Loretta terkejut melihat bakat Lyle. Pagi harinya, Bu Prim tak sengaja melihat Josh sedang tidur bersama seekor buaya. Dia segera membawa Josh keluar dari rumah. Namun Josh meyakinkan ibunya bahwa Lyle bukanlah hewan yang berbahaya. Josh juga mengaku bahwa kehidupannya menjadi lebih baik setelah bertemu dengan Lyle. Dia memohon pada ibunya untuk tidak menceritakan hal itu ke siapapun, termasuk ke ayahnya sendiri. Bu Prim pun akhirnya menurutinya. Ketika Josh sedang bersekolah, Bu Prim merasa cemas berada di rumah sendiri setelah mengetahui keberadaan buaya di rumahnya. Namun Lyle berusaha meyakinkan Bu Prim bahwa dia tidak berbahaya. Dia lalu menyanyikan lagu untuk Bu Prim dan mengajaknya untuk memasak bersama. Kehadiran Lyle membuat Bu Prim bisa ceria lagi. Sampai suatu ketika, Pak Prim menyadari perubahan pada istrinya. Dia sedikit curiga kalau Bu Prim selingkuh. Daripada semakin salah paham, Bu Prim dan Josh pun akhirnya menunjukkan keberadaan Lyle di rumah. Sontak Pak Prim pun terkejut dan segera membawa keluarganya kabur. Sampai akhirnya saat hendak keluar rumah, Pak Prim dikejutkan dengan kedatangan Hector. Dia ingin bertemu dengan Lyle kembali. Namun Lyle terlihat masih kecewa dengan Hector yang sempat pergi meninggalkannya. Untungnya Hector berhasil memancing Lyle dengan sebuah nyanyian, dan mereka berdua pun akhirnya berpelukan. Keberadaan Hector di rumah membuat Pak Prim dan Bu Prim tidak nyaman. Namun karena Hector memiliki izin resmi untuk tinggal di sana selama 15 hari dalam setahun, mereka tidak bisa berbuat banyak. Belum lagi Hector adalah pemilik asli Lyle. Bu Prim lalu menyuruh Pak Prim untuk membiasakan diri. Beberapa hari setelahnya, saat berada di loteng, Pak Prim tiba-tiba diajak Lyle untuk bertanding gulat. Karena Lyle melihat bahwa Pak Prim dulunya sempat menjadi pemain gulat yang unggul. Melihat itu, Pak Prim pun teringat masa lalu dan bersemangat menerima tantangan itu.
Sejak saat itu, keluarga Prim pun mulai bisa hidup dengan bahagia. Terlihat mereka bersenang-senang dengan menyaksikan pertunjukan sulap Hector. Pertunjukan pun ditutup dengan Hector yang bernyanyi bersama Lyle. Suddenly standing 10 feet tall, take a look at us now. Take a look at us now. So take a look at us now. Melihat Lyle yang sudah berani tampil di depan orang lain, Hector mengajak Lyle untuk melakukan pertunjukan lagi. Meski Lyle masih ragu karena dipaksa oleh Hector, Lyle pun ikut. Mereka pun segera berdandan dan pergi menuju pertunjukan. Saat pulang, Hector terlihat sedih dan kecewa dengan Lyle. Ternyata, Lyle masih saja terpaku saat berada di depan banyak orang. Hector pun terpaksa meninggalkan Lyle lagi untuk mencari uang dan membayar hutang-hutangnya. Melihat itu, Lyle pun merasa bersalah. Beberapa hari setelahnya, Tuan Grooms tiba-tiba mengajak semua tetangga untuk ikut dalam pertemuan. Dia berusaha untuk mengusir keluarga Prim dari lingkungan itu. Dia juga curiga bahwa keluarga Prim menyimpan sesuatu. Di tengah pertemuan, Hector tiba-tiba datang dan mengaku bahwa dulunya dia sempat menjadi tetangga Tuan Grooms. Hector berkata bahwa Tuan Grooms menempatkan banyak CCTV untuk mengintai aktivitas semua tetangganya secara diam-diam. Hal itu membuat semua orang kesal dengan Tuan Grooms. Tuan Grooms yang terpojok akhirnya mengakhiri pertemuan. Keluarga Prim pun berterima kasih pada Hector. Namun di tengah kesenangan mereka, tiba-tiba datang petugas pengendali hewan di rumah mereka. Melihat itu, Lyle pun segera disembunyikan. Sedangkan Hector kabur secara diam-diam. Namun sayang, keberadaan Lyle berhasil ditemukan. Josh lalu menyuruh Lyle untuk bernyanyi, namun Lyle terlihat masih gugup. Akhirnya, Lyle pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam kebun binatang. Kepergian Lyle membuat suasana rumah menjadi sunyi lagi. Mereka semua sedih, termasuk Lyle sendiri di kebun binatang. Beberapa hari berlalu, Hector tiba-tiba datang menemui Josh. Dia mengaku bahwa dialah yang telah memanggil petugas pengendali hewan untuk menangkap Lyle setelah disuap oleh Tuan Grooms. Namun dia merasa bersalah dan memutuskan untuk mengeluarkan Lyle kembali dengan bantuan Josh. Sayangnya, Josh sudah tidak percaya lagi pada Hector dan memilih untuk meninggalkannya. Alhasil, Hector pun masuk ke kebun binatang sendirian. I thought I had this trick down, but I forgot myself. Handcuff trick or something. This looks crazy. Yeah, maybe. Magic. Saat berusaha mengeluarkan Lyle, buaya-buaya yang lain malah terbangun dan berusaha menyerang Hector. Lyle menyadari hal itu, namun dia terlihat masih kecewa dengan Hector. Tiba-tiba Josh datang dan berkata pada Hector bahwa hanya Hectorlah yang dapat memperbaiki perasaan Lyle. Hector pun akhirnya meminta maaf pada Lyle atas segala yang telah dia lakukan. Dia menyesal selalu menyakiti perasaan Lyle, bahkan sejak dia masih kecil. Lyle yang mendengar itu pun akhirnya memaafkan Hector. Setelahnya, mereka pun kabur dari sana. Namun karena dikepung oleh polisi dan petugas, Hector mengeluarkan bom asap dan menyuruh Josh kabur bersama Lyle. Sedangkan dirinya akan menjadi umpan dan mengulur waktu para petugas. Dengan motor milik Hector, Josh dan Lyle pun segera kabur. Josh lalu memiliki ide untuk menampilkan bakat Lyle pada acara pencarian bakat di kota itu supaya dia tidak dianggap berbahaya lagi oleh masyarakat. Dengan bantuan Trudy, mereka pun mendapatkan kesempatan untuk tampil. Namun Lyle lagi-lagi tidak mau bernyanyi, sehingga mengharuskan Josh untuk bernyanyi sendirian di panggung dengan suaranya yang merusak dunia. Melihat Josh yang berhasil mengalahkan ketakutannya, Lyle pun berusaha untuk mengalahkan ketakutannya juga. Dan akhirnya dia berhasil tampil dan bernyanyi bersama Josh. Melihat itu, semua penonton pun terpukau dan terpesona. Sebulan setelahnya, Tuan Grooms mengajukan persidangan untuk mengusir keluarga Prim dari lingkungannya.
Namun sebelum memutuskan, Hector tiba-tiba datang dengan dokumen milik neneknya yang berisikan bahwa neneknya lah yang telah membangun rumah yang ditinggali keluarga Prim saat ini. Dalam dokumen itu juga dijelaskan bahwa nenek Hector memperbolehkan keberadaan hewan eksotis apapun di dalam rumah itu. Melihat dokumen itu, hakim memutuskan untuk memperbolehkan keluarga Prim memelihara Lyle di rumah. Beberapa waktu setelahnya, terlihat keluarga Prim dan Lyle yang akan pergi berlibur. Setelah bersiap-siap, mereka pun berpamitan dengan Hector dan langsung berangkat. Sedangkan Hector tiba-tiba didatangi oleh Trudy yang memperkenalkannya pada ular peliharaan Trudy yang bernama Malfoy. Dan tanpa diduga, melihat itu, Hector pun berencana untuk bekerja sama dengan Trudy dan membuat kontrak baru bersama Malfoy. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan keluarga Prim dan Lyle yang bernyanyi bersama di dalam mobil. But the biggest kick I ever got was when I think of the crocodile. Dan film pun tamat.